Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan makalah yang berjudul Peningkatan Spiritual dan Literasi Siswa MI Darut Taqwa melalui Pembiasaan Sebelum Belajar. Nama saya Yani Mukoyah SPDI, Jabatan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darut Taqwa, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Yang pertama, kami menyampaikan latar belakang masalah Madrasah Ibtidaiyah sebagai sekolah dasar berbasis Islam mempunyai peranan penting dalam mengajarkan pelajaran umum dan keislaman kepada siswa-siswinya sesuai kurikulum pemerintah. Dalam upaya tersebut, untuk meningkatkan spiritual keislaman siswa, selain diberikan mata pelajaran keislaman, juga dilakukan pembiasaan spiritual di pagi hari sebelum pelajaran sekolah dimulai. Hal ini dilakukan karena waktu pagi adalah waktu yang efektif untuk melakukan pembiasaan spiritual di pagi hari yang sudah dilakukan sejak lama di Madrasah Ibtidaiyah Darut Taqwa Jombang adalah sholat duha dan membaca Al-Quran. Pembiasaan spiritual yang sudah berjalan dengan baik perlu dipelihara dengan baik dan ditambahkan semangatnya dengan pembiasaan literasi melalui kegiatan membaca buku di ruang kelas sebelum pelajaran sekolah dimulai. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan semangat dan kebiasaan membaca buku siswa di MI Darut Taqwa yang masih tergolong rendah. Kondisi ini menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan dasar untuk menimbulkan budaya literasi sejak dini. Sementara itu, madrasah memiliki keunggulan khas, yaitu pendidikan berbasis agama dengan menggabungkan pembiasaan spiritual, yaitu salat duha, membaca Al-Quran, dan literasi umum, yaitu membaca buku dengan total waktu kurang lebih 45 menit sebelum pelajaran dimulai. Diharapkan terbentuk karakter siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga berakhlak mulia. Analisis masalah. Yang pertama, pembiasaan salat duha dan membaca Al-Quran sudah terlaksana dengan baik. Namun setelah kegiatan tersebut, siswa masih belum terkondisikan dengan baik. Ketika menunggu guru masuk kelas, siswa lebih sering membaca buku pelajaran dibandingkan buku non-pelajaran. Banyak siswa yang tidak memiliki buku bacaan di rumah selain buku pelajaran, padahal keduanya bisa digabungkan sehingga siswa semakin kaya pengetahuan. Berikutnya, solusi dan strategi. Solusi dan strategi yang diterapkan adalah integrasi antara program spiritual yang meliputi kegiatan sholat duha dan membaca Al-Quran di musola sekolah, dan literasi umum, yaitu kegiatan membaca buku di ruang kelas sebelum pelajaran sekolah dimulai. Dalam kegiatan literasi umum, sudah disediakan kumpulan buku di sudut ruang kelas atau pojok baca. Siswa dapat memilih buku yang diinginkan, kemudian buku dikembalikan lagi sesuai tempatnya. Setelah waktu pembiasaan berakhir, siswa yang ingin membaca buku lagi dapat membaca setelah pelajaran berakhir ketika istirahat sekolah. Selanjutnya, langkah pelaksanaan kegiatan pagi di madrasah. Pukul 6.40 sampai 6.55 kegiatan sholat duha berjamaah yang dilaksanakan di musola. Kemudian pukul 6.55 sampai pukul 7.15 kegiatan membaca Al-Quran dan surat-surat pendek bersama yang dipandu oleh guru dan wali kelas. Selanjutnya pukul 7.15 sampai 7.30 kegiatan membaca buku non-pelajaran, yaitu buku cerita, sains, kisah teladan, dan lain-lain di ruang kelas. Pukul 7.30 kegiatan persiapan belajar.
dan anak-anak menyiapkan buku pelajaran masing-masing. Jenis buku bacaan literasi. Berikut rekomendasi jenis buku bacaan literasi yang bisa digunakan, disusun berdasarkan fungsi dan jenjang usia siswa MI. 1. Buku literasi keagamaan atau spiritual dan akhlak. Tujuannya untuk membangun kedekatan anak dengan Allah, Al-Quran, dan nilai-nilai Islam. Contoh, buku kisah Nabi dan Rasul versi anak-anak, cerita sahabat kecil Rasulullah, buku adab dan akhlak sehari-hari, dan lain sebagainya. Yang kedua, buku cerita anak fiksi edukatif. Tujuannya untuk menumbuhkan imajinasi dan empati. Contoh, dongeng rakyat Nusantara versi anak-anak. Cerita inspiratif tokoh anak muslim, fabel atau cerita binatang dengan pesan moral. Yang ketiga, buku pengetahuan umum atau non-fiksi sederhana. Tujuannya untuk mengenalkan sains dan lingkungan sekitar secara ringan. Contoh jenis buku sains populer untuk anak. Buku tentang hewan, tumbuhan, bumi, dan luar angkasa, dan sebagainya. Yang keempat, buku literasi sosial dan budaya. Tujuannya menanamkan empati dan cinta tanah air. Kelima, buku literasi digital dan lingkungan. Tujuannya untuk mengenalkan kesadaran digital dan cinta lingkungan. Tips pengelolaan pojok literasi di madrasah. Yang pertama, membuat pojok literasi kelas. Isinya campuran antara buku Islami, cerita anak, dan sains dan sosial. Yang kedua, guru boleh menentukan tema mingguan. Misalnya Senin kisah Nabi, Selasa cerita sains, Rabu kisah teladan, Kamis alam dan lingkungan, Jumat cerita inspiratif Islami. Gunakan buku bergambar atau buku besar untuk kelas 1 sampai 3 dan kelas 4 sampai 6 bisa mulai membaca buku non-fiksi atau e-book sederhana. Setiap kelas minimal memiliki 25 sampai 30 buku campuran dari berbagai kategori. Setiap siswa membuat kartu bacaan mingguan untuk mencatat buku yang dibaca. Buku dapat digilir antar kelas setiap 1 sampai 2 bulan sekali. Terus selanjutnya hasil dan bukti. Setelah program berjalan, guru melaporkan bahwa siswa lebih disiplin datang pagi. Suasana kelas lebih tenang dan kondusif. Minat baca meningkat, terlihat dari meningkatnya jumlah buku yang dipinjam dari pojok baca kelas. Siswa lebih hafal surat-surat pendek dan memahaminya. Berikutnya, refleksi. Program ini menunjukkan bahwa pembiasaan yang sederhana jika dilakukan rutin dan konsisten dapat membentuk karakter positif pada siswa. Guru berperan aktif dalam memberi teladan, membaca, dan mengelola waktu kegiatan dengan efektif. Rencana tindak lanjut. Pertama, membentuk tim literasi madrasah untuk mengelola pojok baca dan pemilihan buku. Yang kedua, memberikan apresiasi bagi siswa dengan kategori membaca buku terbanyak setiap bulan. Kesimpulan, integrasi antara kegiatan membaca Al-Quran dan literasi umum adalah langkah efektif untuk membangun budaya membaca di madrasah. Dengan jadwal yang terstruktur dan dukungan guru, siswa dapat tumbuh menjadi generasi Qurani yang literat dan berkarakter. Terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.